Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Apa kabarmu hari ini? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Fiona Ai dalam pembelajaran tema 8 subtema 1. Muatan materi pembelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Berdoa mulai. Selamat belajar, salam sukses, salam sehat selalu. Tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai pada hari ini ada 2. Yang pertama, mengenal teks non-fiksi. Yang kedua, mengenal pentingnya air bagi kelangsungan hidup. Mari kita bahas bersama-sama muatan pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan, berita-berita, dan tulisan sejarah. Teks non-fiksi akan anak-anak mudah ingat apabila dibuat dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu bagian untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peristiwa dalam teks dapat ditemukan dalam membaca teks secara seksama. Teks non-fiksi tersusun atas beberapa bagian, yaitu 1. Pengantar, 2. Pemunculan masalah, 3. Masalah, 4. Serta penyelesaian masalah. Urutan peristiwa di bawah ini menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan waktu terjadinya, 2. Berdasarkan hubungan sebab akibat, 3. Berdasarkan tema bacaan tersebut. Bagaimana cara menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi? 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Cermati tiap-tiap paragraf yang ada. 3. Perhatikan waktu serta kejadiannya. Dan yang keempat, catatlah kejadian yang terjadi secara urut. Nah, ada sebuah bacaan yang Ibu minta untuk anak-anak berliterasi atau membaca secara cermat dan seksama. Bacaan tersebut berjudul Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Silakan membaca, anak-anak. Setelah anak-anak membaca bacaan tersebut, maka anak-anak dapat membuat peta pikiran seperti contoh ini. Terdapat judulnya, Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Kemudian anak-anak menggunakan alat bantu, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan anak-anak buat sehingga terjadi atau membentuknya peta pikiran. Selanjutnya, kita akan membahas muatan materi pelajaran yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan alam. Apa sih pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup? Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Dan air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut ini adalah contoh-contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. 1. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. 2. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna bagi aktivitas makhluk hidup. 3. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang keempat, air menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi.
Bagaimana menjelaskan terjadinya siklus air? Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Air tidak akan habis walau sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap ada karena mengalami siklus air. Nah, di sini ada 3 tahapan siklus air. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Yang kedua, pengembungan atau kondensasi. Dan yang ketiga, hujan atau presipitasi. Di sini tersedia sebuah gambar yang menunjukkan proses siklus air, mulai dari tahapan evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, anak-anak silakan simak dan perhatikan baik-baik gambar tersebut ya. Bagaimana keberadaan air di permukaan bumi? Adanya siklus air sangat mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup. Siklus air yang menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai dan juga danau. Dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Nah, mari kita bahas bersama-sama apa itu sungai. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian air sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapat air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Sungai juga dimanfaatkan oleh manusia loh untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan lain-lain. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air di sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan beberapa daratan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Dadah.